Perkenalkan, nama saya Sally Melinda dari kelas A4 PGSD 2018. Jadi di sini saya akan membahas tentang pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran dalam pendekatan saintifik. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan inteks, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Selanjutnya yaitu untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Dan yang terakhir, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide atau khususnya dalam menulis artikel ilmiah untuk mengembangkan karakter siswa. Nah, selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Menurut Kemendikbud 2014, pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang membuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Ada 8 poin. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk studying self concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan pada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Yang kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Yang selanjutnya yaitu proses pembelajaran. Ada 3 poin. Yang pertama, penilaian sikap. Di antaranya ada sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Di antaranya ada tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga, yaitu penilaian keterampilan. Di antaranya ada penilaian kinerja dan penilaian proyek. Selanjutnya ada langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau eksperimen. Yang keempat, mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Mengamati. Kegiatan belajarnya yaitu membaca, mendengar, menyimak, dan melihat. Kompetensi yang dikembangkannya seperti melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Menanya. Kegiatan belajarnya yaitu mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kompetensi yang dikembangkannya yaitu mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Mengumpulkan informasi. Kegiatan belajarnya yaitu yang pertama melakukan eksperimen, yang kedua membaca sumber lain selain buku teks, yang ketiga mengamati objek atau kejadian, yang keempat aktivitas, dan yang terakhir yaitu wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkannya mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, dan mengembangkan kebiasaan belajar sepanjang hayat. Mengasosiasi atau menalar.
Kegiatan belajarnya yaitu mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat penambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kompetensi yang dikembangkannya yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir indukatif serta dedukatif dalam menyimpulkan. Mengkomunikasikan. Kegiatan belajarnya yaitu menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkannya yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Di dalamnya ada kegiatan pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, sebagai contoh ketika memulai pembelajaran, guru menyapa anak dengan nada bersemangat dan bergembira, seperti mengucapkan salam dan sebagainya. Yang ketiga, mengecek kehadiran para siswa dan menanyakan ketidakhadiran siswa apabila ada yang tidak hadir. Kegiatan inti. Ada dua. Yang pertama, kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Yang kedua, kegiatan inti dalam metode saintifik ditunjukkan untuk terkonstruksinya konsep, hukum atau prinsip oleh siswa dengan bantuan dari guru melalui langkah-langkah kegiatan yang diberikan di muka. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup ditunjukkan untuk dua hal pokok. Yang pertama, validasi terhadap konsep, hukum atau prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Kedua, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai siswa. Validasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebenaran konsep, hukum, atau prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Teknik penilaian dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Penilaian pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik yaitu meliputi yang pertama penilaian proses, yang kedua penilaian produk, dan yang ketiga penilaian sikap. Penilaian proses. Penilaian proses atau keterampilan dilakukan melalui yang pertama, observasi saat siswa bekerja kelompok, yang kedua, bekerja individu, yang ketiga, berdiskusi, yang keempat, presentasi dan menggunakan lembar observasi kinerja. Penilaian produk. Pemahaman konsep, prinsip, dan hukum dilakukan dengan tes tertulis. Penilaian sikap. Penilaian sikap melalui pertama, observasi saat siswa bekerja kelompok, kedua, bekerja individu, ketiga, berdiskusi, dan keempat, saat observasi menggunakan lembar kerja observasi. Kesimpulannya, pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengolah, menyimpulkan, menyajikan, dan mengkomunikasikan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, bantuan guru diperlukan. Akan tetapi, bantuan guru tersebut harus semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya siswa atau semakin tingginya kelas siswa. Dalam model pembelajaran saintifik,
Peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep dan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk kehidupannya. Fokus proses pembelajaran diarahkan pada pengembangan keterampilan siswa dalam memproseskan pengetahuan, menemukan dan mengembangkan sendiri fakta, konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan.